Nah, lafaz iqamah juga berbeda-beda, ya. Dalam mazhab Hanafi, lafaz iqamah 2 kali seperti azan, persis seperti azan. Ya. Persis seperti azan. Dalam mazhab Maliki, lafaz iqamah hanya 1 kali saja. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, lafaz 1 kali kecuali qad qamatis shalah. Qad qamatis shalahnya qad qamatis shalahnya 2 kali. Ya, sama seperti yang kita baca, yang kita inikan sekarang. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Cuma saya garis bawahi sedikit qad qamatis shalah, ya. Qad qamatis shalah yang sering terdengar adalah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi qad qamatis shalah pertama dia wakafkan, kemudian lanjut ke qad qamatis shalah kedua pakai tu di depannya, ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu salah. Kalau mau pakai tu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, karena belakangnya memang ta marbutah. Kalau dia dilanjutkan, kalau dia diwakafkan, dia menjadi ha, ya. Kalau dia dilanjutkan, dia menjadi ta. Jadi kalau qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, itu nggak apa-apa. Kalau mau dipisah, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, nggak pakai tu, ya. Yang sering kedengaran itu adalah qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Jadi 2 tanya, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Ya, itu sedikit tentang qad qamatis sholah. Ini para muazin, para ini harusnya sering banget saya dengar di sini. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Udah ada ha, ada tu lagi. Baik, sedikit lagi, ya. Hukum lain berkaitan dengan iqamah. Disunahkan membaca iqamah dengan cepat tapi jelas, nggak seperti azan, nggak mendayu-dayu seperti azan, ya. Kemudian lebih afdal, yang kedua adalah lebih afdal orang yang iqamah itu sama dengan yang azan. Jadi sebaiknya siapa muazinnya itulah yang melakukan iqamah. Petugas azan lebih berhak mengumandangkan iqamah, dan imam lebih berhak memberi izin untuk mengumandangkan iqamah. Ini hadis yang sekarang banyak disalah tafsirkan, ya. Nanti pembahasannya. Hadis riwayat Ibnu Hadi sama dengan hadis yang berikutnya, ya. Kemudian tempat iqamah. Hambali iqamah sunnah dilakukan di tempat dikumandangkan azan, kecuali jika di menara. Jadi tempat iqamah di dalam mazhab Hambali itu sama dengan tempat azan. Dalam mazhab Syafi'i, iqamah sunnah dilakukan di tempat yang berbeda dengan azan, dengan suara yang lebih rendah dari azan. Jadi beda antara Hambali dengan Syafi'i, ya. Kalau Hambali bilang tempatnya itu sama seperti tempat azan. Kalau Syafi'i mengatakan bedakan tempatnya antara iqamah dan azan. Orang yang akan sholat tidak boleh berdiri hingga imam berdiri atau imam datang. Nah, ini juga sering, ya, ini juga sering. Hadisnya, jika dikumandangkan iqamah untuk sholat, maka janganlah kamu berdiri hingga kamu melihatku. Ada hadis, 2 hadis ini yang sekarang jadi ditafsirkan dan di Al-Mutakin menjadi persoalan ini, ya, menjadi persoalan. Hadis yang pertama tadi adalah hadis riwayat Ibnu Hadi yang mengatakan petugas azan lebih berhak mengumandangkan iqamah dan imam lebih berhak memberi izin untuk mengumandangkan iqamah. Dia beranggapan bahwa kalau imam sudah datang berarti harus iqamah, sehingga ada muazin yang didorong-dorong untuk azan, untuk qomat segera karena imamnya sudah datang. Enggak begitu pengertian hadisnya. Pengertian hadis itu adalah imam lebih berhak memberi izin untuk mengumandangkan iqamah. Kemudian hadis yang kedua, jika dikumandangkan iqamah untuk sholat, maka jangan kamu berdiri hingga kamu melihatku.
Hadis itu adalah menjelaskan jangan sampai setelah iqamah imamnya nggak ada. Itu maksud hadisnya, ya. Bukan berarti imam datang harus segera qomah. Bukan itu pengertian hadisnya. Sehingga saya dapatkan beberapa teman menginformasikan ada orang yang memaksa-maksa nih, belum waktunya, masih 2 menit, masih 1 menit. Ayo, komat, imam sudah datang. Nah, kalau begitu ceritanya cilaka kita. Kalau imamnya datang pada waktu dia selesai azan, bagaimana? Apa mau langsung qomat? Kan enggak. Jadi kalau kita sudah sepakati bahwa kita sekian menit setelah azan baru iqamah, ya ikutin itu. Kecuali yang iqamah melihat imamnya belum datang, maka tunda, lihat, jangan sampai setelah iqamah nggak ada yang bisa jadi imam. Nah, nggak ada yang imamnya, akhirnya dorong-dorongan, orang yang nggak jelas disuruh jadi imam, ya. Jadi hadisnya itu adalah batas bawah atau batas belakang, batas akhir, bukan batas awal. Nah, yang sekarang terjadi, saya dapat informasi waktu masih 2 menit atau masih 1 menit setengah, ya, masih waktu 1 menit setengah, karena sudah melihat ada imam yang datang, katakanlah Syekh Ahmad gitu. Ada Syekh Ahmad yang datang, si muazin dipaksa-paksa untuk qomat. Ayo qomat. Itu imam udah datang. Ini salah dalam menafsirkan hadis. Ya. Salah menginterpretasikan. Hadis yang dipakai ini itu Pak, 2 ini. Ya, tapi menginterpretasikan beda. Bukan berarti begitu imam datang kemudian dia lakukan qomat, enggak begitu. Dia akan tanggung dosanya, kesalnya orang yang harusnya bisa qobliyah enggak bisa jadi qobliyah. Kenapa? Orang datang kan begitu datang melihat, dia lihat, oh masih 2 menit, masih 2 menit setengah, ya, masih bisa sholat qobliyah, dia sholat qobliyah. Tapi baru Allahu Akbar, orang udah qomat, akhirnya kan dia batalkan, dia kesal. Masih hak dia untuk melakukan sholat qobliyah, iya kan? Masih hak dia untuk melakukan sholat qobliyah, tapi diambil oleh jamaah yang lain yang menyuruh-nyuruh untuk segera qomat. Tanggunglah dosanya. Berani nanggung dosa, ya sudah. Kalau berani nanggung dosa. Kalau saya nggak berani, saya nanggung dosa. Dosa saya aja nggak tertanggung-tanggungkan oleh saya. Jadi gini, hadis yang dipakai ini, tapi interpretasi terhadap hadisnya yang kurang tepat. Ya, hadisnya benar, tapi pemahaman terhadap hadisnya yang kurang pas. Ya, dan ini keluhan jamaah terjadi di masjid kita. Ya, tolong Bapak, silakan kalau nggak ada yang nggak hadir di sini, orang yang suka nyuruh-nyuruh itu suruh tonton nanti videonya. Ya, suruh tonton nanti videonya.